Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi farmakologi hari ini adalah tentang anti Parkinson dan neurotropik. Anti Parkinson adalah penyakit neurogeneratif yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan neurohormonal di sistem ekstrapiramidal. Penyakit Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap, mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasikan gerak tubuh. Akibat penderita kesulitan mengatur gerakan tubuhnya saat berbicara, berjalan, dan menulis. Ciri-cirinya misalnya biasanya tangannya gemetar, jalannya juga gemetar gitu ya. Gejala penyakit Parkinson pertama adalah kekakuan anggota gerak, mobilitas hilang atau berkurangnya secara abnormal, gemetar, dan gangguan keseimbangan. Penggolongan anti Parkinson pertama adalah antikolinergik. Antikolinergik untuk membantu mengatasi tremor. Obatnya contohnya adalah trihexyphenidyl, levodopa. Obat ini diserap oleh sel saraf dalam otak dan diubah menjadi dopamin. Meningkat kadar dopamin akan membantu mengatasi gangguan gerak tubuh. Levodopa dapat dikombinasikan dengan karbidopa untuk mencegah terjadinya dopamin di luar otak. Agonis dopamin. Obat ini memiliki efek yang sama dengan levodopa, namun tidak menghasilkan dopamin, melainkan hanya mengganti fungsi dopamin dalam otak. Obatnya contohnya adalah pramipexole, rotigotin, dan ropinirol. Yang selanjutnya adalah golongan entacapone. Entacapone hanya diberikan pada pasien yang penyakit Parkinson tahap lanjut. Obat ini dapat pelengkap levodopa untuk memperpanjang efek dari levodopa. Pencegahan penyakit Parkinson. Belum diketahui apakah penyakit Parkinson dapat dicegah, akan tetapi olahraga yang rutin dan konsumsi makanan kaya antioksidan diyakini dapat mengurangi resiko seseorang terkena penyakit. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa penyakit Parkinson jarang menyerang seseorang yang rutin mengonsumsi minuman berkafein seperti kopi dan teh. Tes suportifnya, fisioterapi bertujuan untuk membantu pasien mengatasi kaku otot, sakit persendian. Fisioterapi juga bertujuan untuk meningkatkan stamina kemampuan pasien untuk beraktivitas. Kemudian adalah perubahan menu makanan. Salah satu gejala penyakit Parkinson adalah sembelit atau konstipasi. Kondisi ini dapat diatasi dengan banyak minum air dan konsumsi makanan berserat tinggi. Kemudian adalah terapi wicara. Penderita penyakit Parkinson cenderung mengalami kesulitan dalam berbicara, sehingga diperlukan terapi wicara agar bisa membantu meningkatkan cara berbicara. Yang kedua adalah tentang neurotropik. Obat neurotropik adalah sering disebut obat pintar. Ya, senyawa yang meningkatkan kemampuan kognitif manusia, sedangkan neurotropik adalah tonik untuk otak. Dengan kata lain, hampir sama fungsinya dengan neurotropik. Ada beberapa senyawa yang berfungsi sebagai neurotropik, yaitu piracetam adalah obat yang mengatur fungsi cerebral yang diklaim dapat meningkatkan kognitif pada otak yang menurun dengan bertambahnya usia. Obat ini adalah suatu derivat siklik gamma aminobutyric acid atau GABA, tetapi tidak mempunyai sifat-sifat GABA. Ekstrak akar ginkgo biloba meningkatkan aliran darah secara keseluruhan termasuk otak. Efek neurotropiknya masih dalam perdebatan. Piritinol merupakan antioksidan yang sangat kuat dari radikal hidroksil yang tak terpakai. Fungsinya meningkatkan fungsi otak umum. Pada penyelidikan yang peningkatan aliran darah sebanyak 12% ke substansia grisea dan 4% ke substansia alba di daerah-daerah yang mempunyai sirkulasi patologik.
Dengan pemberian obat ini, konsumsi glukosa oleh otak dinormalkan kembali. Piritoner juga menurunkan permeabilitas sawar otak terhadap fosfat. Kemudian adalah sulbutiamin adalah prekursor dari tiamin. Senyawa ini digunakan untuk pengobatan astenia, kemampuan untuk mengurangi kelelahan pertimbangan dengan penggunaan oleh atlet. Mecobalamin adalah bentuk vitamin B12 dengan gugus metil aktif yang berperan dalam reaksi transmetilasi dan merupakan paling efektif dibandingkan dengan homolog vitamin B12 lainnya. Mecobalamin atau metilkobalamin meningkatkan metabolisme asam nukleat, protein dan lemak. Bekerja sebagai koenzim dalam sintesa metionin. Ya. Demikianlah materi hari ini, coba kalian simak lagi dan coba kalian lihat bukunya agar bisa mengerjakan latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.